September 2022, genap 5 bulan Haji Bakri Siddiq SEMSI mengemban amanah sebagai penjabat Wali Kota Banda Aceh. Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Badan Nasional Pengelola Perbatasan atau BNPP dilantik sebagai PJ Wali Kota pada 7 Juli 2022 lalu berdasarkan surat keputusan Mendagri nomor 131/11/1418 tahun 2022. Dalam memimpin Banda Aceh, setidaknya ada 5 arah kebijakan pembangunan yang diusung Bakri Siddiq untuk 1 tahun ke depan pasca dilantik, yakni penguatan penegakan syariat Islam, reformasi birokrasi, pemberdayaan ekonomi, pelayanan publik, dan peningkatan kualitas atau fungsionalisasi infrastruktur. Di samping itu, dalam SK Pelantikan dan Arahan PJ Gubernur Aceh, ia juga diberi tugas melanjutkan pembangunan, termasuk menyukseskan tahapan Pemilu Kada Serentak 2024. Pembenahan tata kelola keuangan dan tata kelola pemerintahan turut menjadi prioritasnya. Pada tahap awal, pria kelahiran 27 Agustus 1967 ini menginventaris segala hal yang masih menjadi permasalahan di kota ini. Bukan dari belakang meja, tapi turun langsung ke setiap kantor pemerintahan secara maraton, terutama yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik. Belusukan ke pasar-pasar, rumah masyarakat kurang mampu, hingga pengecekan jalan atau drainase pun kerap dilakukannya untuk mengetahui kondisi real ibu kota Provinsi Aceh. Berikut sejumlah capaian positif Bakri Siddiq selama 5 bulan menjabat sebagai PJ Wali Kota Banda Aceh. Membenahi kondisi keuangan Pemko Banda Aceh. Begitu menahkodai Banda Aceh, Bakri Siddiq menerima warisan berupa 2 persoalan krusial terkait kondisi keuangan Pemko Banda Aceh dari pemerintah sebelumnya. Pertama, sisa utang tahun anggaran 2021 sekitar 23 miliar rupiah. Dan yang kedua, potensi defisit anggaran tahun ini yang mencapai 225 miliar rupiah. Beban keuangan yang berat itu belum termasuk tambahan penghasilan pegawai atau TPP yang belum dibayarkan dari Januari hingga Juni 2022. Bukan hanya itu, alokasi dana gampung atau ADG yang mencakup gaji aparatur dan operasional kantor desa juga belum terselesaikan. Karena menyangkut hidup orang banyak, kelancaran roda pemerintahan, dan mendongkrak perekonomian gampung yang merupakan ujung tombak pembangunan kota, Bakri langsung mengambil langkah-langkah strategis dengan menginstruksikan sekda dan kepala dinas terkait untuk menyelesaikan masalah ini. Terkait dengan potensi defisit anggaran, hal itu akan terjadi apabila seluruh program dan kegiatan pembangunan sebagaimana termaktub dalam APBK murni tahun 2022 tetap dilaksanakan. Menyikapi hal tersebut, Bakri Siddiq menginstruksikan pencermatan anggaran untuk diakomodir dalam APBKP tahun 2022. Pencermatan atau rasionalisasi terhadap APBK 2022 mutlak harus dilakukan. Mau tidak mau, langkah ini harus diambil untuk menyehatkan kondisi keuangan Pemko Banda Aceh. Dengan catatan agar tetap memperhatikan kemaslahatan bersama plus program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Setelah melakukan asistensi anggaran dengan seluruh OPD, tahapan konsultasi dengan legislatif, dan serangkaian pembahasan secara intensif dalam rapat paripurna Dewan, akhirnya rancangan kanun perubahan APBK Kota Banda Aceh tahun anggaran 2022 secara resmi diterima dan disetujui untuk kemudian ditetapkan sebagai kanun. Berbeda dengan APBK 2021 yang ditetapkan dengan peraturan wali kota, APBKP 2022 disetujui oleh seluruh fraksi legislatif. Kebijakan yang diambil Bakri Siddiq pun membuat kondisi keuangan Pemko Banda Aceh semakin sehat. Salah satu imbas positifnya, TPP pegawai mampu dibayarkan 4 bulan secara berturut-turut pada bulan Juli, Agustus, September, dan Oktober tepat waktu. Nominal per bulannya mencapai 8 miliar rupiah. Bahkan menjelang akhir tahun, pembayaran TPP pegawai dilakukan 2 bulan November dan Desember sekaligus. Kemudian ADG tahap pertama Januari hingga Mei 2022 juga bisa dicairkan pada Agustus lalu. Nilainya mencapai 22,9 miliar atau setara dengan 40% dari total ADG 2022
Untuk ADG tahap kedua atau dari Juni hingga Agustus, sekira 13 miliar rupiah juga telah disalurkan pada awal September lalu. Selanjutnya, sisa anggaran ADG juga dipastikan selesai di penghujung tahun. Menjemput bola dana pembangunan dari pemerintah pusat. Awal September 2022, Bakri Siddiq melakukan kunjungan kerja ke Gedung Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Jakarta. Di sana, ia menyerahkan proposal program bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Hasilnya, Kementerian PUPR langsung menyahuti dengan program rehab dan pembangunan ratusan rumah duafa di Banda Aceh pada 2023 nanti. Selain itu, pusat juga akan mengalokasikan anggaran untuk pembangunan jalan, drainase, IPAL komunal, infrastruktur air bersih, dan sanitasi. Total anggarannya mencapai 170 miliar rupiah. Adapun sejumlah proyek akan dimulai pengerjaannya tahun depan. Di antaranya pengembangan jaringan distribusi dan sambungan rumah air bersih dan pembangunan IPAL skala permukiman di sejumlah desa. Kemudian pembangunan dan rehab rumah masyarakat berpenghasilan rendah sebanyak 135 unit. Pembangunan jalan lingkungan sepanjang 2,1 km dan drainase lingkungan 4,4 km. Bukan hanya itu, Pemko Banda Aceh juga akan melakukan penanganan long segmen terhadap Jalan Hasan Saleh di kawasan Nesu, mulai dari Simpang Lamlagang hingga lapangan Jasdam. Total dana APBN untuk pembangunan IPAL, rumah duafa, drainase, dan jalan ini mencapai 50 miliar rupiah lebih. Atensi Bakri Siddiq terhadap pelayanan air bersih juga begitu besar. Untuk mengoptimalkan pelayanan Perum dan Tirtadaroy, PJ Wali Kota gencar melobi pusat untuk merenovasi bendungan karet di Krung Aceh yang menjadi sumber baku produksi air bersih selama ini. Khusus untuk renovasi bendung karet ini, anggarannya mencapai 123 miliar rupiah dan telah disetujui oleh pemerintah pusat. Sesuai rencana, pengerjaannya akan dimulai juga tahun depan. Meningkatkan pelayanan publik. Menyangkut pelayanan publik dari persentase 100, jika ada 10% saja yang komplain, Bakri Siddiq menilainya belum sukses. Dan untuk memastikan pelayanan publik tetap prima, ia pun kerap melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah dinas, terutama dinas dan instansi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Mal Pelayanan Publik atau MPP di Pasar Aceh merupakan salah satu tempat yang kerap ia kunjungi. Kepada jajaran MPP, ia menegaskan aparatur harus mampu merubah mindset, memahami dirinya sebagai pelayan masyarakat, bukan malah dilayani. Menurutnya, masyarakat tidak boleh menunggu lama untuk mengurus keperluan perizinan maupun non-perizinan. Layanan kepada masyarakat harus dapat dipermudah, cepat, tepat, efektif, dan efisien. Perbaikan pelayanan Perumdam Tirtadaroy juga menjadi prioritas PJ Wali Kota. Menindaklanjuti keluhan masyarakat, ia pun menginstruksikan Perumdam Tirtadaroy untuk menuntaskan masalah tersebut dalam waktu yang tak terlalu lama. Dalam waktu 3 atau 4 bulan pasca pelantikannya, Tirtadaroy harus mampu melayani pelanggan dengan lebih baik. Di samping renovasi bendungan karet yang anggarannya sudah disetujui pemerintah pusat, Bakri Siddiq juga tengah mengupayakan tambahan reservoir di kawasan Lambu. Dengan adanya tempat penampungan baru ini, stok air baku untuk proses produksi Perumdam Tirtadaroy ke depan akan selalu tersedia. Seiring sejalan, ia menginstruksikan pembenahan terhadap jaringan perpipaan bocor dan tumpang tindih yang mempengaruhi tekanan air ke rumah-rumah warga agar terus diintensifkan hingga Perumdam Tirtadaroy bisa menjangkau hingga ujung pelayanan. Menurunkan prevalensi stunting. Berkat beragam program intervensi yang dilakukan Pemko Banda Aceh dan stakeholder terkait, angka prevalensi stunting di Banda Aceh terus menurun hingga tercatat sebagai yang terendah di Provinsi Aceh. Secara berturut-turut, penurunannya terjadi mulai dari Juli 2022, di mana angka stunting masih tercatat 19%. Kemudian Agustus turun menjadi 14,84%, September 14,21%, dan Oktober menurun drastis sehingga tersisa 7,44% saja. Adapun sejumlah upaya penanganan stunting yang telah dilakukan Pemko Banda Aceh di bawah kepemimpinan Bakri Siddiq adalah mengoptimalkan kinerja tim khusus percepatan penurunan stunting yang diangkat berdasarkan SK Wali Kota. Tim ini terdiri dari lintas SKPK terkait, yakni Dinas Kesehatan, DPMG, DP3P2KB, DPPKP, dan dinas terkaitnya, termasuk para camat, ibu-ibu PKK, hingga akademisi.
Semuanya berkolaborasi menurunkan prevalensi stunting di kota ini. Setidaknya ada 2 upaya yang dilakukan tim gabungan tersebut, yaitu intervensi spesifik di monitoring dinas kesehatan yang ditujukan kepada anak dalam 1000 hari pertama kehidupan. Lalu intervensi sensitif yang dilakukan melalui berbagai kegiatan oleh SKPK dan pihak terkait lainnya. Sejumlah program pun telah diluncurkan Pemko Banda Aceh kepada masyarakat, mulai dari memberikan edukasi gizi, menggalakkan inisiasi menyusui dini, imunisasi dasar lengkap, hingga distribusi dan pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan anak balita gizi buruk. Di mata Bakri Siddik, ujung tombak suksesnya penurunan stunting adalah layanan kesehatan di tingkat kampung. Oleh sebab itu, ia turut mengoptimalkan keberadaan posyandu di desa-desa untuk mengedukasi kaum ibu agar memastikan kecukupan gizi bagi anak-anak yang masih balita. Di samping upaya internal, Pemko Banda Aceh melakukan pencanangan gerakan imunisasi dan stunting Aceh atau GISA bersama pemerintah Aceh. Pemko juga menjalin kemitraan dengan lintas sektor lainnya, di antaranya dengan Bulog dalam penyaluran beras Fortifit kepada balita stunting di wilayah Banda Aceh. Untuk mendukung keseluruhan program dimaksud, Pemko Banda Aceh pun mengalokasikan anggaran khusus untuk penanganan stunting. Total anggaran yang disiapkan mencapai 17 miliar rupiah. Secara simultan, dinas bersama stakeholder terkait meluncurkan beragam program penanganan stunting hingga ke tingkat desa. Bakri Siddik pun optimis, program penanganan stunting di Banda Aceh akan berjalan sukses dan angka prevalensinya semakin menurun. Pemko Banda Aceh di bawah kepemimpinan Bakri Siddik akan terus menggalakkan beragam program pro rakyat untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan di kota Banda Aceh. Tujuan utamanya tentu saja peningkatan perekonomian dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakatnya.